Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sobat sosial di mana saja Anda berada. Hari ini kembali kita jumpa di podcast Spirita Sentra Wirajaya Makassar. Dan hari ini hari spesial untuk edisi di momen Hari Disabilitas Internasional, dan tentu kita akan tetap membahas hal-hal seputar inspirasi, motivasi, dan aktualisasi. Nah, hari ini Sobat Sosial kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa di momen Hari Disabilitas tahun 2024 ini yang dilaksanakan di Sentra Wirajaya. Saya perkenalkan langsung. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya, silahkan diperkenalkan namanya Bu. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Maya Mariska Sanusi, spesialis kedokteran jiwa. Atau biasa dipanggil Dokter Maya, dan saya sebagai salah satu psikiater di Rumah Sakit Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Maya Mariska, saya panggil Dokter Maya aja Bu. Iya. Makasih Bu sudah datang di studio Spirita Podcast dan sudah meluangkan waktu hadir di sini. Keseharian Ibu ini itu sebagai dokter psikiater di Rumah Sakit Dadi. Ya, nah, salah satunya. Iya. Boleh Bu diceritakan sih seperti apa layanan yang diberikan di Rumah Sakit Dadi bagi teman-teman penyandang disabilitas mental? Oke, iya. Jadi Rumah Sakit Dadi itu kan awalnya memang rumah sakit untuk kejiwaan ya, khusus jiwa. Namun sekarang kan sudah mulai menjadi rumah sakit khusus daerah yang juga melayani selain mental. Tapi khusus untuk mental, jadi khusus kejiwaan itu kita memiliki beberapa layanan selain rawat jalan, rawat inap, dan juga ada rehabilitasi psikososial. Oh, sekarang sudah jadi rumah sakit umum gitu ya? Tidak spesialis lagi untuk disabilitas mental saja. Sudah hampir semua layanan sudah ada di Rumah Sakit Dadi. Oh, jadi bukan cuma orang dengan gangguan jiwa itu. Iya, bukan, jadi jangan sampai khawatir takut ke Dadi gara-gara dipikirnya di sana khusus untuk jiwa. Oh iya. Baik Bu, karena selama ini Rumah Sakit Dadi Makassar dengan Sentra Wirajaya yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI itu sudah membangun model kerjasama dalam hal penanganan disabilitas mental. Kalau di kami di Kementerian Sosial terbiasa dengan disabilitas mental, atau mungkin kalau di Rumah Sakit Dadi terbiasa dengan orang dengan gangguan jiwa. Kami sebutnya ODGJ. Iya, dengan pengistilahan yang berbeda tetapi sama. Iya. Nah, seperti apa model kemitraan yang dilakukan selama ini dengan Sentra Wirajaya Bu? Bisa ceritakan Bu kepada sobat sosial yang ada di mana saja yang lagi monitor dan lagi menonton podcast ini. Ya. Iya, jadi saya masih ingat 2 tahun yang lalu ya. ini memori. 2 tahun yang lalu ada 2 orang yang datang ke rehabilitasi psikososial namanya Pak Sulham. Yang satunya saya lupa, saya cuma ingat Pak Sulham. Pak Anjas kalau tidak salah. Iya, jadi waktu itu kita cuma sebenarnya hanya ingin mengetahui jumlah ODGJ saja pada saat itu, kayaknya hanya bilang daerah ini. Namun dari situ akhirnya berkembang, kita melakukan kerjasama untuk rehabilitasi sosialnya. Jadi kebetulan pada saat itu saya sebagai kepala rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Dadi. Jadi akhirnya setelah mendapatkan layanan pertama pasti psikofarmaka ya, maksudnya pengobatannya. Lalu setelah itu kita berikan layanan persiapan untuk rehab psikososial di rumah sakit. Kan pastinya tidak mungkin layanan itu multi sekali ya, dan artinya persiapan. Nanti dari situ akan di anamnesis, apa sih istilahnya kalau dari sini akhirnya datang dari orang sentra yang akan menyeleksi assessment ya, yang akan menyeleksi ya, mengassessment nanti yang mana dari pasien-pasien kami yang sudah baik dalam penanganan rehab psikososialnya, dan akhirnya dibawa ke Sentra Wirajaya untuk dilakukan rehab sosial. Itu ada grafik soal progres penanganan dilihat ya Bu? Jadi tidak semua yang dilayani Rumah Sakit Dadi ODGJ ini bisa dibawa ke Sentra Wirajaya. Sebenarnya sih kami berharap semuanya ya. Tapi kan pasti dari sentra juga pasti memiliki syarat-syarat. Jadi makanya asesmen itu juga dilakukan oleh pihak sentra yang mana yang bisa memenuhi kualifikasi dari sentra. Oh iya.
Terima kasih Bu. Soal kemitraan tadi. Nah, ternyata ada syarat-syarat tertentu yang mana boleh dibawa ke sentra untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Kalau di rumah sakit tadi kan tentu rehabilitasi medis ya. Ada kami punya rehabilitasi psikososial. Oh, psikososial. Nah, tapi tahap persiapan saja di rumah sakit. Ya. Itu kalau dia sudah misalnya ada di Sentra Wirajaya mengikuti rehabilitasi sosial, apakah boleh lagi dia mengikuti lagi rehabilitasi psikososial? Boleh, dalam Boleh. artian bahwa kan psikososial ini kan bukan hanya sosial ya Pak. Psikososial berarti ada kata Iya, psikologisnya. psikososial ya. Nah, salah satu layanan adalah psikoedukasi. Iya. Dan juga dalam artian kan psikoedukasi ini terkait juga di dalamnya pasti ada psikofarmaka juga pasti Pak ya. Jadi setiap bulannya pasien-pasien itu kan datang untuk kontrol di rumah sakit Dadi. Dan itu harus di rumah sakit Dadi. Tidak harus sebenarnya. Oh, bisa juga. Hanya kan misalnya, ini adalah bagian dari kerjasama kita gitu kan. Kalau misalnya gini Bu, sewaktu-waktu pihak Sentra Wirajaya butuhkan itu, boleh datang ke sini? Boleh, pernah terjadi. Dengan segala macam tenaga yang dibutuhkan gitu ya? Kalau dari situ kan harus bicara dengan pihak rumah sakit. Oh gitu. Sesuai dengan MOU yang kita sepakati. Sekarang gini Bu, sudah ada banyak yang katakanlah alumni ya dari rumah sakit Dadi ke sini yang mengikuti rehabilitasi sosial. Ada beberapa orang yang progresnya luar biasa sekali. Sebutlah salah satunya misalnya Faisal Malik yang sudah diterima di salah satu perusahaan di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan. Nah, ada satu juga lagi di sini yang luar biasa perkembangannya Bu. Namanya Peter. Nah, Peter ini sudah memiliki buku tabungan, berarti ini pencapaian yang luar biasa. Nah, saya mau tanya Ibu, seperti apa model mekanisme kontrol yang dilakukan terhadap keluaran dari Dadi yang mengikuti rehabilitasi sosial di Sentra Wirajaya? Oke, sebenarnya kalau dikatakan mekanisme kontrol, otomatis kan pasien ini bukan milik kami ya, dan juga bukan milik sentra sebenarnya. Tetapi kita bagaimana mengupayakan bisa kembali ke keluarga. Kalau misalnya dari rumah sakit Dadi, dari dalam hal saya sebagai psikiater, pastinya saya mengontrolnya itu melalui gejalanya, gitu. Jadi setiap bulannya atau bahkan pernah kami lakukan penjemputan di sini untuk kegiatan. Disitulah kami amati bagaimana perkembangan dari pasien, terutama masalah gejala. Karena kalau saya sebagai psikiater pasti saya fokus kepada gejala klinis yang mungkin bisa akhirnya mengganggu lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai misalnya rumah sakit Dadi begitu diambil ke sini untuk ikut layanan rehabilitasi sosial, rumah sakit Dadi sudah melepas tangan. Oh tidak. Ya, jangan sampai begitu. Nah, makanya kami tanya seperti apa mekanisme kontrol sehingga ada tetap tanggung jawab tugas fungsi dan tanggung jawab moral terhadap penerima manfaat yang lagi mengikuti rehabilitasi sosial. Tapi hal yang bagus ya dari yang saya dapatkan dari Sentra Wirajaya selama ini ya, kami tidak repot masalah pengurusan persuratan ya. Jadi maksudnya dari pihak sentra yang memang mengupayakan untuk surat rujukan dan juga misalnya untuk pengantaran untuk kontrol ya. Jadi maksudnya sejauh ini bagus sekali. Jadi sisi positifnya dalam hal administrasi layanan, Sentra Wirajaya tidak birokratis dalam tanda petik ya. Iya, maksudnya membantu kami. Gitu. Membantu ya. Itu sisi positifnya. Ada enggak kendala yang dihadapi? Kendalanya adalah jumlahnya terlalu sedikit. Oh gitu. Jadi kan dibandingkan dengan jumlah pasien kami yang membutuhkan manfaat, dan jika dibandingkan dengan jumlah yang bisa ditampung oleh sentra, pastinya itu tidak memenuhi ya. Kita mengharapkan itu bisa lebih banyak. Ataukah mungkin gini Bu, bisa dicoba metode penanganan rehabilitasi sosial yang tidak mesti harus melalui residensial. Tadi sempat kita bicarakan. Jadi waktu saya jalan-jalan ke belakang dengan Pak Sulham, sempat kita bicarakan bagaimana jika kita membuat seperti kunjungan daycare gitu ya. Dan itu bisa melibatkan dinas sosial juga. Nah, ini kita tahan Bu, bisa jadi tema untuk podcast berikutnya ini. Bagaimana kemudian kita mencoba menemukan formulasi selain penanganan rehabilitasi sosial berbasis residensial. Ya. Dan baik sobat sosial, kita sudah banyak menggali soal bagaimana layanan rehabilitasi sosial bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
dan Dr. Maya sudah memberikan banyak informasi, banyak referensi terkait dalam penanganan saudara-saudara kita disabilitas mental di Rumah Sakit Dadi, dan bagaimana modal pola kemitraan dengan Sentra Wirajaya sudah diulas. Dan semoga hari ini apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi referensi bagi sobat sosial semua, dan tetap saksikan podcast Spirita episode berikutnya. Dan mohon maaf, terima kasih Bu atas kehadirannya, sehat-sehat selalu di tempat tugasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.